Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Kita kali ini masih membahas tentang kasus Subang, di mana seorang ibu dan anaknya ditemukan meninggal dunia di bagasi mobil Alphard di Subang dan di kediamannya sendiri. Hari ini sudah tepat dan sudah genap 2 tahun, saudara-saudara, kasus ini tepat di tanggal 18 Agustus 2023 dan kejadian itu di 18 Agustus 2021. Tanggal 18 Agustus pagi hari, warga kampung Cisuti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang dikejutkan dengan ditemukannya jasad ibu dan anak. Keduanya ditemukan meninggal dunia di bagasi mobil Toyota Alphard di garasi rumahnya. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, terdapat luka-luka di tubuh korban. Polisi menyebut mereka menjadi korban Rajapati, di mana peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 atau 2 tahun lalu. Publik kemudian menyebut kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang menjadi kasus Subang. 2 tahun berjalan, kasus Subang masih menjadi tanda tanya dan masih menjadi misteri, saudara-saudara. Pelakunya belum terungkap, siapa pelaku dan siapa dalangnya. Pelaku Rajapati terhadap Amalia Mustika Ratu yang berumur 24 tahun dan ibunya Tuti Suwartini umur 55 tahun masih berkeliaran bebas. Kasus ini semakin aneh karena ternyata saat beraksi pelaku tak membawa barang berharga yang ada di rumah kecuali ponsel milik Amalia. Dari hasil olah TKP dan otopsi sementara kala itu, di mana Ibu Tuti dan Amel meninggal dini hari, saudara-saudara. Di mana kata Kapolres Subang saat itu, yaitu AKBP Sumarni pada saat itu ya, saudara-saudara. Kalau sekarang kita tidak tahu apakah beliau masih Kapolres di situ, tidak tahu ya, karena sudah 2 tahun juga. Di mana beliau mengatakan diduga korban ini meninggalnya pukul 04.00 WIB subuh ya, sampai pukul 05.00 WIB pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Jadi yang lebih dulu meninggal yaitu ibunya, kata Kapolres Subang, yaitu yang bernama AKBP Sumarni, di mana jasad kedua korban sendiri pertama kali ditemukan oleh Yosep, suami dari Tuti sekaligus ayah dari Amelia. Yosep yang melihat kedua korban langsung berteriak minta tolong ke warga. Menurut kuasa hukum Yosep, yaitu Roman Hidayat, menyebut bahwa ada uang 30 juta di dalam rumah pada saat peristiwa itu terjadi. Lalu saudara-saudara, di mana Yosep mengatakan saat dihubungi pada Jumat tanggal 27 bulan 8 2021 ya, tahun lalu, dia mengatakan iya ada uang 30 juta di rumah tapi tidak diambil. Saat ditemukan uangnya masih ada dan sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, kata Roman Hidayat. Kemudian uang 30 juta itu, kata Roman, yang mendapat keterangan dari Yosep merupakan uang gaji guru di SMK ya, di SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Seperti diketahui juga, saudara-saudara, Amalia merupakan bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengepalai sebuah SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang ya, Serang Panjang. Itu uang gaji guru sempat dijadikan barang bukti oleh polisi. Namun pada 25 Agustus 2021 sudah dikembalikan Pak Yosep. Sudah ada tanda terimanya, kata dia. Selain uang 30 juta, saudara-saudara, polisi juga sudah mengembalikan sejumlah barang bukti yang sempat diambil di lokasi kejadian ya. Sudah semua dikembalikan, termasuk ponsel Pak Yosep juga sudah dikembalikan, kata Roman Hidayat. Yang hilang dalam peristiwa itu adalah ponsel milik Amelia Mustika Ratu ya, di mana Toyota Alphard tempat ditemukan kedua jasad ibu dan anak tersebut nyatanya tidak diambil oleh pelaku. Kapolres Subang pada saat itu, AKBP Sumarni, menyebut kematian anak dan ibu itu diduga bukan karena perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Tidak ya. Kalau pencurian memang tidak ada barang berharga yang sudah dicek ya. Tadi sama tim tidak ada yang hilang, hanya berantakan saja, kata AKBP Sumarni di lokasi kejadian Rabu tanggal 18 bulan 8 2021. Lalu AKBP Sumarni mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki lebih dalam terkait motif di balik kematian mengenaskan anak dan ibu
mayat ditumpuk di bagasi mobil. Sejumlah saksi turut diperiksa termasuk Yosep, suami dari Ibu Tuti. Kemudian ada saksi yang melihat pagi itu mobil Alphard sempat diparkirkan oleh seseorang. Seperti yang saya bahas juga di video sebelumnya, saya juga sudah membahas ini ya saudara-saudara. Saksi tersebut bernama Ajat, umur 46 tahun, warga desa di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Ia mengatakan saudara-saudara sempat melihat seseorang tengah memarkirkan mobil Toyota Alphard tersebut. Dia mengatakan saat ditemui di kediamannya Selasa tanggal 24 bulan 8 2021. Waktu itu saya mau beli bubur ke Jalan Cagak. Sekira jam 6 pagi, waktu saya melintas rumah tersebut, memang mobil itu sedang parkir memutar mobil. Kata ini tadi siapa namanya? Ajat ya, Ajat. Lalu saudara-saudara, Ajat lalu menjelaskan proses parkir dari mobil tersebut. Berawal dari memundurkan mobil sampai dengan memutarbalikkan posisi mobil hingga kembali ke dalam halaman parkir dari rumah tersebut. Seperti di video saya sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan ini saudara-saudara. Namun ini sudah genap 2 tahun kasus ini sehingga saya membuat video seperti ini kembali untuk membahas. Di mana dia mengatakan, Ajat mengatakan, awalnya kan kepala mobilnya ke atas, itu terus saya melihat mundur terus dia ke halaman tanah kosong. Yang samping buat muterin mobil kayaknya, kata Ajat. Tanpa menaruh curiga, saudara-saudara, Ajat langsung melanjutkan perjalanannya ya. Namun sekira pukul 7 kalau saya nggak salah, pukul 7.30 ya WIB, saat dirinya kembali, rumah tersebut sudah ramai dengan warga sekitar. Polisi berusaha keras mengungkapkan kasus ini juga ya, di mana ratusan saksi diperiksa. Seperti di video saya sebelumnya juga saya sudah membahas, ratusan saksi sudah diperiksa dan CCTV di sekitar lokasi juga sudah diperiksa polisi untuk mencari petunjuk. Bahkan jasad kedua korban sempat diotopsi ulang, bahkan sudah 2 kali diotopsi. Namun hingga 2 tahun berjalan, siapa pembunuh Tuti dan Amel tidak diketahui saudara-saudara. Kondisi TKP yang sudah bersih menyulitkan polisi untuk mencari petunjuk, karena sidik jari pelaku ikut menghilang karena kondisi tersebut. Lalu polisi memanggil dan memeriksa ulang sejumlah saksi beberapa hari lalu di Polsek Jalan Cagak ya. Mudah-mudahan saja siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya Amel dan Ibu Tuti pada akhirnya akan terungkap. Dan kita bantu doa dan terus kawal kasus ini saudara-saudara. Ya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana sudah 2 tahun kasus Subang Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu masih terus bergulir, di mana 1 tahun juga sempat membeku kasus ini saudara-saudara, dan sekarang ini kembali dibahas dan masih terus bergulir dan belum ada tersangkanya saudara-saudara. Kita patut apresiasi buat Polda Jabar agar lebih semangat dan lebih teliti untuk mengungkapkan kasus ini. Kita apresiasi. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini. Terima kasih juga sudah mendukung aku di channel ini. Dan jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.